Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel Desidarta. Oke, kali ini saya pengen mengadakan review mengenai G-Shock MTG B1000XB. Kalau saya nggak benar itu kodenya. Nah, kenapa sih ini adalah review? Karena di video sebelumnya itu ternyata ada kesalahan dalam melakukan angle pada saat sudut yang lebih dekat dengan G-Shock MTG ini. Jadi pada saat saya finishing itu, aduh ternyata salah sudut. Nggak apa-apa. Kenapa saya pengen buat lagi? Karena saya pengen ngasih lihat lebih detail tentang detail jamnya ini, teman-teman, ke teman-teman di rumah ataupun dimanapun Anda berada, biar teman-teman bisa melihatnya lebih jelas dan detail. Oke, saya langsung aja rubah sudutnya untuk teman-teman bisa melihat detailnya, dan kali ini kebetulan sudah jamnya sering saya pakai ya. Jadi kalian juga bisa lihat bagaimana sih kondisi kalau jam tangan G-Shock ini dengan rubber ya. Jadi ini strapnya rubber, kalau dipakai cukup sering. Karena kalau kita mengharapkan sebuah jam yang terus pristine kondisinya, tapi kita juga pengen pakai, kayaknya kurang mungkin lah ya, kurang memungkinkan. Oke, saya kasih lihat aja sekarang kondisinya seperti apa. Oke, ini adalah jam tangan G-Shock MTG ya. Teman-teman bisa lihat bahwa dia terbuat dari karbon. Untuk case-nya terbuat dari karbon, dia adalah quartz movement, tapi dia baterainya itu dari solar tuf, sehingga dia bisa bertahan sampai lama sih, ini 10 tahun ya, baterainya bisa sampai 10 tahun. Jadi di charge-nya pakai sinar matahari ya. Lalu kalian bisa lihat di sini dialnya ini ada, kita bisa lihat di sini ya. Dialnya ini ada teksturnya ya, seperti kayak diamond gitu. Coba sebentar. Nah, kalian bisa lihat di sini, kelihatan nggak? Jadi ada tekstur kayak wajik-wajik gitu ya di dialnya. Terus carbon bezelnya di sini, build quality-nya menurut saya sangat rapi sih. Nggak ada yang mengecewakan nih dengan look makronya ini. Terus di sini seperti biasa dia ada dual time ya, dual time di sini, kalian bisa lihat sebentar. Nah, ini adalah dual time-nya, dimana ini PM, ini AM, ini jam, misalnya jam di Indonesia, ini jam di Malaysia atau Singapura yang perbedaan waktunya 1 jam. Di sini ada indikator baterai. Lalu ada hari ya. Di sini ada hari. Ini untuk penunjuk waktu juga sih, menunjukkan bahwa ini adalah AM atau PM, tapi di jam yang menunjukkan first hour-nya ya. Jadi jam home-nya gitu. Lalu di sini ada stopwatch. Coba kita cek aja deh dengan modenya. Kita cek klik mode. Nah, ini stopwatch ya teman. Stopwatch. Kalau saya klik begini, tuh dia mulai stopwatch. Klik. Lalu di sini ada timer. Di sini ada alarm. Ini penunjuk baterainya, ada high sama low ya. Lalu oke. Nah, yang saya pengen kasih lihat ini adalah di bodinya ini dari carbon bezel ini, dia dilapisi lagi atau dijaga lagi dengan steel ya. Ini steel warna biru. Finishingnya kayak brush gitu sih,
so far sih oke sih, finishingnya bagus, build quality-nya nggak kayak yang murah. Lalu kebetulan kenapa saya waktu itu cari jam ini, karena memang saya sedang mencari rubber bracelet ya, jadi jam dengan rubber bracelet. Nah, tekstur di pola di rubber bracelet ini sama dengan tekstur di dialnya tuh. Dia kayak ketupat gitu ya. Yang saya pengen kasih lihat adalah ini, teman-teman bisa lihat nggak ya di sini ya. Nah, ini kalau rubber bracelet itu karena pasti kena klip ya. Jadi ini ada, atau enggak kalau kena gesek rubbernya itu ada bagian yang nggak terlalu, nah ini teman-teman bisa lihat suka kegesek. Tapi rubbernya build quality-nya sangat tebal dan menurut saya ini cukup kuat, walaupun ini waktu itu mungkin kena kuku ya. Nah ini kalian bisa lihat, ini waktu itu kena kuku. Tapi kalau Anda pegang seperti ini, itu tidak seperti ada tekstur kebaret sih, masih mulus gitu. Jadi cuman by look aja, tapi secara tekstur dipegang itu nggak ada seperti baretan atau tekstur yang lebih naik atau lebih turun. Jadi saya cerita lagi bahwa bracelet ini dari rubber ini kualitasnya bagus banget menurut saya. Dia tebal dan kuat sih tuh. Nah ini rubber braceletnya, kalian bisa lihat di sini. Kita cek ini. Saya pernah nanya sih untuk beli rubber bracelet bisa nggak, tapi belum sempat dikasih tahu harganya berapa sih. Ini adalah back case-nya ya, back case desainnya. MTG ini adalah ini buatan Jepang dan ininya kacanya terbuat dari sapphire crystal anti reflective coating ya. Nah ini belakangnya, kalau MTG ini memang lambangnya kayak segitiga gitu ya. Dia made in Japan. Lalu dia mempunyai ketahanan air. Coba saya lihat berapa bar di sini, harusnya ada sih. Coba. Setahu saya sih 200 meter ya. Setahu saya. Nah, benar nih, 20 bar. Di sini 20 bar water resist. Jadi 200 meter. Terus dia shock resist ya. Jadi kayak biasanya namanya triple G resist gitu. Jadi shock resist, anti gaya sentrifugal. Satu lagi teman-teman boleh lihat lah di video saya yang GWR Gravity Master ya. Nah ini tebal case-nya ini sekitar 14,4 mm sih. Jadi termasuk yang tipis ya. Maksudnya tebal sih tapi nggak terlalu tebal. Beda sama yang Gravity Master GWR. GWR itu dia mencapai hampir atau mungkin 16 mm. Jadi sangat tebal. Kalau ini termasuk yang tipis, teman-teman. Ininya di sininya terbuat dari karet ya. Karena saya suka simpan begini nih. Saya suka simpan begini. Jadi kayaknya udah ada sedikit tekstur yang berubah, teman-teman. Tuh. Tonton bisa lihat ya. Kalian bisa lihat di sini. Jadi ada tekstur yang berubah. Tapi selama teman-teman pakai jamnya untuk dipakai, it's okay sih, teman-teman. Ini saya cukup sering pakai sih. Jadi di bagian ininya tuh udah ada berubah sih. Terus ini terbuat dari karbon yang di-press, makanya ada warna putih-putih seperti ini. Ini strap bagian kaitannya ya. Dia juga sama bentuknya, kuat, cuman memang lebih pendek. Ininya terbuat dari besi ya, Ininya juga dari besi. Build quality-nya mantap sih, paten. Sekali lagi nih saya kasih lihat look-nya dari dekat. Waktu itu di video saya sebelumnya tentang MTG ini salah posisi kamera.
jadi kepotong sini lebih baik sih. Saya kasih lihat juga kalau dipakai kayak gimana ya. Saya kasih lihat. Nah, diameternya setahu saya dia 46,5 mm ya. Tapi nanti di review dicek lagi. Yang pasti kalau untuk jam sporty look kayak gini, menurut saya diameter besar is okay sih, nggak masalah karena bukan fokus kepada jam dressy watch gitu. Saya rubah lagi ini biar lebih jauh biar kelihatan. Nah, teman-teman lihat, gimana menurut teman-teman modelnya? Menurut saya selama ini jam karbon yang saya paling cocok ya modelnya ini sih. Jadi ada warna birunya dan nggak tahu ya, nggak terlalu kelihatan terlalu besar sih menurut saya. Terus yang saya suka adalah fitur dual time-nya sih. Di sini ada tanggal ya. Lampunya warnanya seperti ini, LED light ya. Ini karena siang hari jadi dia. Terus di sini ada loom ya. Illumination-nya di setiap yang warna putih ini. Warnanya juga biru sih. Oke. Semoga video ini bisa lebih jelas ya dari teman-teman melihat produk MTG ini. Modenya kalau saya nggak salah, kodenya maksudnya MTG B1000XB. Ini bukan limited edition, tapi salah satu jam yang G-Shock yang saya paling oke sih selama ini. Ini sering dipakai sih teman-teman, jadi kuat ya. Itu aja teman-teman video dari saya. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video berikutnya.